warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para bapak dewan juri beserta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Salisa Warih Muntazalifa, nomor urut A103 dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama mengenai bagaimana caranya supaya kita, seorang Gen Z, bisa tetap kreatif dan produktif di bulan Ramadan ini. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalian sudah tahu kan bahwa kita ini adalah seorang Gen Z. Ya, generasi yang lahir dan tumbuh di era digital yang sangat maju. Hidup di dunia yang selalu beradaptasi ini membuat Gen Z berpengaruh dan dipengaruhi oleh tren budaya, bisnis, dan teknologi yang serba canggih, sehingga menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang siap mendefinisikan masa depan. Namun, apakah kalian tahu bahwa Gen Z saat ini justru dianggap sebagai generasi yang lemah? Ya, label lemah datang dari generasi sebelumnya yang menganggap bahwa Gen Z saat ini sangatlah lemah. Padahal mereka tidak paham betul tantangan apa yang saat ini sedang kita hadapi. Dan ternyata Gen Z ini dianggap lemah karena mereka terbebani oleh tantangan dan juga persoalan sosial yang bisa dibilang jauh lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, apakah menurut kalian stereotip Gen Z adalah generasi yang lemah itu benar? Tentu saja tidak. Menganggap Gen Z sebagai generasi yang lemah merupakan suatu generalisasi yang berlebihan. Hal tersebut karena Gen Z memiliki karakter yang unggul dan berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, seperti soal kreativitas dan juga kepercayaan diri. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh Gen Z. Bagaimana sih caranya Gen Z bisa tetap produktif dan kreatif di bulan Ramadan ini? Jadi caranya atau kunci utamanya yaitu tergantung pada diri kita, bagaimana mengatur waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan suci yang penuh keberkahan. Banyak sekali waktu emas yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi, tidaklah boleh jika kita hanya mementingkan urusan duniawi kita saja. Nah, maka dari itu, di sini saya memiliki ide kegiatan yang bermanfaat, yaitu saya sebut dengan STB. Tapi STB yang saya dimaksud di sini bukan set-top box untuk televisi ya teman-teman, namun STB yang saya maksud yaitu sholat, tadarus, dan berbagi. Yuk, langsung saja kita ulik satu persatu kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu sholat. Tidak hanya sholat wajib saja yang bisa kita lakukan, namun kita bisa melakukan sholat sunnah seperti sholat tarawih dan juga sholat rawatib untuk memperbanyak pahala kita. Seperti salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Lalu, kegiatan yang kedua yaitu tadarus. Dengan melakukan tadarus, kita dapat menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran dan lebih mendekatkan diri kita lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kegiatan yang terakhir yaitu berbagi atau bersedekah. Berbagi biasanya selalu identik dengan berbagi uang atau sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal tidak hanya sekedar itu saja. Kita bisa memulai dengan langkah kecil saja, seperti menyumbangkan ilmu dan juga waktu yang kita miliki. Contohnya seperti membuat konten yang bermanfaat. Ya, kita bisa meluangkan waktu kita untuk membuat konten dan membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk diupload ke sosial media. Contohnya seperti membuat kerajinan dan juga berbagi resep masakan untuk sahur dan juga berbuka. Selain itu, kita juga bisa mengajar TPA. Dengan mengajar TPA, sama saja kita telah berbagi ilmu yang kita miliki kepada adik-adik yang ingin belajar agama. Nah, itulah tadi kegiatan STB yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar tetap produktif. Dan dengan melakukan kegiatan tersebut, kita dapat menyeimbangkan antara kegiatan duniawi dan juga kegiatan agama. Jadi, ingatlah selalu ya teman-teman, bahwa kesibukan duniawi tidaklah menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci utamanya adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita dengan baik. Dan apalagi kita ini adalah seorang Gen Z yang pastinya memiliki 1001 cara untuk selalu produktif dan kreatif di bulan Ramadan tanpa meninggalkan urusan agama. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.